Tahukah Anda malaikat Jibril sempat menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah menjelang kematian Fir'aun? Fakta mengejutkan, energi putaran melawan arah jarum jam seperti putaran tawaf sangatlah dahsyat. Mengapa demikian? Temuan bangkai kapal yang diduga bangkai kapal Nabi Nuh alaihissalam di puncak Gunung Ararat mengungkap fakta mengejutkan bahwa bahannya berasal dari Indonesia. Mungkinkah itu terjadi? Simak selengkapnya dalam Kastana Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kastana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kastana Islam. Ada fakta mengejutkan tentang temuan kapal yang diduga sebagai kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kapal buatan Nabi Nuh alaihissalam telah menyelamatkan manusia dan spesies bumi dari azab Allah berupa banjir besar yang menenggelamkan sebagian bumi. Ada rumor yang berkembang bahwa pembuatan kapal Nabi Nuh alaihissalam dari bahan kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Rumor ini berkembang sejak ditemukannya situs kapal Nabi Nuh alaihissalam oleh Angkatan Udara Amerika Serikat tahun 1949 yang menemukan benda mirip kapal di atas Gunung Ararat, Turki dari ketinggian sekitar 4.600 meter. Di tempat yang sama, pesawat Tentara Nasional Turki juga menangkap gambar sebuah benda mirip kapal yang panjangnya sekitar 150 meter. Beberapa tahun lalu, gabungan peneliti arkeolog antropologi dari dua negara, Cina dan Turki, yang juga membuat film dokumenter tentang situs kapal Nabi Nuh alaihissalam itu menemukan bukti baru. Dari pengumpulan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku, setelah dilakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, menunjukkan bukti bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan sampel fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan lebih jauh, para peneliti dari Noah's Ark menyimpulkan jika Nabi Nuh alaihissalam saat membuat kapal dan keberangkatannya dari tempat kayu-kayu itu berada, yaitu dari Indonesia. Apalagi Nusantara yang terdiri dari kepulauan ini dulunya adalah satu daratan yang sangat luas. Pertanyaannya adalah, sebenarnya seberapa akurat bahwa bangkai kapal besar yang ditemukan di puncak Gunung Arafat, Turki ini adalah perahu Nabi Nuh alaihissalam? Al-Quran sebagai sumber cerita Nabi Nuh alaihissalam memang tidak menyebutkan dengan jelas lokasi daerah yang didiami Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Karena Al-Quran bukan kitab cerita. Al-Quran hanya menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh dan pembangkangan kaumnya. Hingga Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal besar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Nabi Nuh tetap saja membangkang, bahkan memperolok Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan azab yang pedih kepada kaum Nabi Nuh berupa banjir besar yang menenggelamkan para pembangkang dari kaumnya, termasuk anaknya yang durhaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkannya sebagai salah satu dari tanda kebesarannya, dan agar orang-orang yang datang setelahnya dapat mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nuh dan orang-orang yang bersamanya, yang kemudian diselamatkan dengan bahtera itu, sementara orang-orang yang kafir terhadapnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Qamar 15:16. Kapal Nabi Nuh alaihissalam yang ditumpangi sejumlah kaum beriman dan spesies hewan yang berpasangan pun selamat. Setelah berbulan-bulan berlayar, sedikit demi sedikit air mulai surut, lalu kapal pun berlabuh di puncak Gunung Judi, sebagaimana diinformasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud 44.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Bukit Judi sebagai tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Lalu di manakah Bukit Judi? Tempat berlabuhnya Batrah Nuh inilah yang hingga kini masih banyak diperselisihkan orang. Ada yang mengatakan bahwa ia berada di Armenia, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Turki atau juga di daerah Yaman. Namun dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa kapal Nabi Nuh alaihissalam ini berlabuh di puncak Gunung Ararat di Armenia dan Turki. Berdasarkan inilah bangkai kapal yang ada di puncak Gunung Ararat diyakini sebagai bangkai kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jika dipadukan sumber Al-Quran dan Perjanjian Lama, maka tidaklah jauh berbeda. Sebab Ararat bukanlah sebuah gunung, akan tetapi pegunungan yang memanjang antara Armenia, Turki, dan Irak bagian utara. Sementara Gunung Judi adalah salah satu gunung dari pegunungan Ararat. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa Bukit Judi adalah bukit besar yang berada di sebelah timur Jazirah Ibnu Umar. Hingga ke Sungai Dajlah berada di pinggiran Mausul, Irak Utara. Panjang bukit itu dari selatan hingga utaranya sepanjang 3 hari perjalanan dan memiliki ketinggian sepanjang setengah hari perjalanan. Ia adalah bukit yang hijau karena ditumbuhi pepohonan yang di sampingnya terdapat sebuah desa yang bernama Desa As-Samanin sebagai tempat tinggal orang-orang yang diselamatkan bersama Nuh yang berada di dalam bahtera itu. Tentang lokasi ini, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa tidak hanya satu orang ahli tafsir yang menyebutkannya. Namun di mana letak yang pastinya, wallahu alam, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dengan demikian, tak ada keterangan ataupun sinyal dari sumber kitab-kitab suci ataupun keterangan para penafsir Al-Quran yang mengarah bahwa keberadaan Gunung Judi yang disebut Al-Quran itu di Kepulauan Nusantara. Jika memang temuan bangkai kapal di Bukit Ararat ini benar-benar kapal Nabi Nuh alaihissalam, maka segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk asal kayu-kayunya yang disebut-sebut dari Pulau Jawa. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mendatangkan apa saja yang Dia kehendaki. Wallahu alam. Utara. Sementara Gunung Judi adalah salah satu gunung dari pegunungan Ararat. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa Bukit Judi adalah bukit besar yang berada di sebelah timur Jazirah Ibnu Umar. Hingga ke Sungai Dajlah berada di pinggiran Mausul, Irak Utara. Panjang bukit itu dari selatan hingga utaranya sepanjang 3 hari perjalanan dan memiliki ketinggian sepanjang setengah hari perjalanan. Ia adalah bukit yang hijau karena ditumbuhi pepohonan yang di sampingnya terdapat sebuah desa yang bernama Desa As-Samanin sebagai tempat tinggal orang-orang yang diselamatkan bersama Nuh yang berada di dalam bahtera itu. Tentang lokasi ini, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa tidak hanya satu orang ahli tafsir yang menyebutkannya. Namun di mana letak yang pastinya, wallahu alam, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dengan demikian, tak ada keterangan ataupun sinyal dari sumber kitab-kitab suci ataupun keterangan para penafsir Al-Quran yang mengarah bahwa keberadaan Gunung Judi yang disebut Al-Quran itu di Kepulauan Nusantara. Jika memang temuan bangkai kapal di Bukit Ararat ini benar-benar kapal Nabi Nuh alaihissalam, maka segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk asal kayu-kayunya yang disebut-sebut dari Pulau Jawa. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mendatangkan apa saja yang Dia kehendaki. Wallahu alam.